bukan merupakan mobil umum untuk keponakan yang dibelikan oleh omnya. Merupakan mobil Prancis, merupakan mobil crossover Prancis, merupakan mobil crossover Prancis yang kecil. Ini adalah Peugeot 2008. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Saat kami pergi ke Irlandia, ini merupakan salah satu mobil rental yang kami pakai. Tapi yang itu bertransmisi manual dan diesel. Tentu di Indonesia tidak ada yang versi manual dan diesel. Karena kalau harga sudah 500 miliar, pasti orang maunya matic. Dan mesin diesel canggih di Eropa belum ada bahan bakar yang cocok di Indonesia. Di Indonesia memang paling cocok yang ini, bensin dan otomatis. Pernah kami buat first impression reviewnya juga saat baru mendarat di tanah air mobil ini. Yes, baru mendarat dari Malaysia karena ini adalah rakitan Malaysia. Ada 6 negara yang merakit mobil ini. Prancis, ya negara asalnya. Spanyol, Pakistan, China, Vietnam, dan Malaysia. Yes, paling dekat dan paling cocok iklimnya itu adalah yang Malaysia untuk Indonesia. Pada saat first impression review kami pakai kemeja, maka pada review yang ini juga kami pakai kemeja. Terlihat bedanya kan? Baru sadar ya, ini kan krom titik-titik garis-garis krom gini ya. Cuma di sekitaran logonya tuh hitam. Mungkin biar nggak terlalu dekat sama logonya, biar logonya lebih dominan. Mobil ini kami sewa dari Sewa Mobil Jenet. Nah, Anda juga bisa sewa mobil ini kalau penasaran, tinggal kontak ke rentjenet.id. Di Indonesia, Peugeot 2008 ada satu tipe saja, tipe Allure. Merupakan tipe yang menengah dan sekarang harganya 505 juta, baru naik harga. Bentuknya dari luar menurut kami tidak biasa, namun biasa saja. Seperti biasa Peugeot, tidak terlalu spesial tapi ada keunikan. Apalagi cakaran singa di ujung-ujung bumper yang menjadi ciri khas Peugeot zaman now. Lampu-lampunya juga pada LED dan terlihat mahal. Nih, keren sih memang ada DRL di sini ya. Cuma biasanya ujung bumper itu adalah titik paling sering kesenggol-senggol. Ya, misalnya lagi belok lupa ada tiang listrik, dia kesenggol gitu. Nah, ujung-ujung bumper di mobil-mobil biasa bahkan CJ pun itu ada besinya di ujung situ. Kalau ini enggak, taruh lampu aja. Biar kalau nyenggol, krak, mahal. Panjang totalnya 4,3 meter dan wheelbase-nya 2605 mm. Merupakan ukuran kecil yang enak untuk dipakai nyelip-nyelip di Jakarta. Enak untuk lewat jalan tikus tapi agak kebesaran untuk jalan curut karena mobil ini lebarnya 1815 mm. Dapat velg 17 inch, tapi 17 inch itu terlihat kecil pada mobil ini dengan ban 215 tebal 60. Bannya Goodyear. Sudah lama tidak dengar ban Goodyear. Kita buka kap mesinnya. Yes, ini adalah 1200 cc 3 silinder saja. Namun getarannya tidak sampai hati yang seperti di 3 silinder LCGC. Menghasilkan tenaga 130 PS dan torsi maksimalnya 230 Nm. Berkat turbo, karena kami suka turbo. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 6 speed. Untuk yang dieselnya itu halus sekali untuk ukuran mesin diesel. 1500 cc 4 silinder. Walaupun turbo hanya menghasilkan tenaga 100 horsepower saja, tapi torsinya lumayan, 250 Nm. Karena horsepowernya kecil, jadi rasa mesinnya itu bertorsi namun sering terasa kehabisan nafas, macam lagi COVID. Kalau dibawa ngebut di RPM tinggi. Ada satu pilihan mesin lagi sebenarnya di bumi ini yang kami ingin sekali ada di Indonesia, yaitu yaitu motor listrik. Yes, Peugeot e-2008. Sangat cocok sekali dengan keunikan desain mobil ini. Interior dan eksteriornya itu cocok sekali jadi mobil listrik juga. Tenaga motor listriknya itu 134 horsepower dan baterainya net 46,2 kWh. Yang bisa mengantar mobil ini sampai 310 km sebelum baterainya habis total. Andai Astra Peugeot masukin yang listrik ini pasti sangat menarik sekali. Oke, kembali ke kenyataan. Versi Indonesia. Kuncinya seperti ini. Tapi ini pakai cover yang membuat jadi besar sekali kuncinya. Tinggal dikantongin, mendekat ke mobil akan terbuka sendiri kuncinya. Kebuka sendiri. Ketika kita meninggalkan mobil juga akan mengunci sendiri. Ini sangat convenient. Mengunci sendiri. Tapi kami adalah orang yang old fashion. Jadi kadang-kadang walaupun sudah mengunci sendiri begini, kami tetap melihat belakang, bener nggak kunci? Dan benar-benar memperhatikan bunyinya, apakah benar kunci apa enggak. Dan paling enak sebenarnya
Kalau kami nih orang old fashion ya, setelah ngunci mobil nih tinggal sentuh, mobil terkunci, cek lagi apakah benar udah terkunci atau belum. Ini karena bukanya tuh nggak ada sensornya begitu, kuncinya ada tombolnya. Jauh, dekat. Dah. Kita buka bagasinya. Ini terlihat besar, namun sebenarnya bag golf tidak muat atau pas-pasan saja. Tapi ini kami mencoba bawa koper banyak waktu di Irlandia. Ya cukup oke sebenarnya. Lumayan lah, pinggir-pinggir ada kantong-kantong. Terus di bawah ada ban serep. Kecil. Ini kan nggak rata lantai ya. Sebenarnya di luar negeri sana ada versi yang lantainya ini bisa diangkat sehingga jok ini bisa rata lantai sama yang belakang. Terus ada space lagi di bawahnya. Yang ini enggak. Sayang sekali tidak rata lantai kalau dilipat jok belakangnya. Ada versi di dunia lain yang mendapatkan lantai bagasi yang bisa dinaik turunkan agar menyesuaikan tinggi jok pas dilipat jadi rata lantai. Sekarang interiornya. Bagus interior mobil ini. Peugeot zaman now selalu bagus membuat interior. Sangat futuristis desainnya. Joknya ini juga bagus. Kulit walaupun tidak kulit-kulit amat. Tapi kami sangat tidak suka yang palsu-palsu. Yaitu karbon-karbonan palsu. Ini seperti karbon-karbonan stiker yang dijual meteran di toko aksesoris. Duduk belakangnya sebenarnya sempit, tapi legroomnya masih oke di belakang posisi nyetir kami. Dan headroomnya juga masih oke. Sayang sekali tidak mendapatkan armrest dan colokan untuk ngecharge. Di pintu ada tempat untuk naruh-naruh juga dan bisa untuk botol, posisi miring. Dan ada tempat handphonenya, beda sama yang versi Irlandia. Kita ke depan. Biasanya langsung terkesima dengan setir yang kecil, berbentuk segi 6, dengan tombol klakson berbentuk tempurung kura-kura. Nah ini, mencet klaksonnya agak... Ada bagian-bagian yang suka nggak kepencet gitu loh. Jadi mencet klaksonnya kadang-kadang mesti niat neken. Dan suaranya cuma satu klakson, nggak pakai dua. Jadi tap gitu aja. Kita nyalakan. Nah ini nyalain ya, beda sama mobil dengan start stop engine button pada umumnya, ini harus ditekan agak lama. Karena biasanya colek dikit, tekan udah hidup mobil. Kalau ini enggak. Head unitnya integrated touchscreen. Fungsi yang bisa diatur dari layar ini banyak sekali. Namun sampai ke AC-AC-nya diatur pakai layar ini. Kecepatan blower dan suhunya diatur pakai layar ini. Kami tidak suka AC diatur dari layar. Problemnya adalah ini tuh ada bocor-bocor halus walaupun kita nggak mencet ya. Yang ke arah atas ada bocor-bocor halus sehingga sering terjadi, apalagi kalau udara luar lagi agak dingin, itu ngembun di sini ya. Dan AC-nya, kalau misalnya udara luar lagi panas sekali, itu agak-agak kurang nendang. Bukan berarti AC-nya panas, enggak. Tapi agak kurang nendang sedikit. Bahkan traction control pun ngaturnya dari layar. Layarnya ini bisa Apple CarPlay, namun tetap pakai kabel. Ini parking sensor kami matikan karena ada alasan yang nanti kami ceritakan. Pengaturannya sih lengkap banyak. Ada going home light. Urusan safety ini ada active safety brake. Jadi kalau kita udah deket sama mobil depan atau kira-kira mobil ini mendeteksi kita mau nabrak, mobil ini akan kasih rem dan ngasih tahu dulu, awas mau nabrak. Ada blind spot sensor, itu blind spot monitoring, ada di spion-spion. Ya cukup lah safety-nya. Tombol piano ini tidak bisa main musik, tapi bisa melakukan banyak hal, termasuk mengunci pintu. Yes, ini adalah satu-satunya tombol central lock dan indikator pintu terkunci atau tidak. Hanya setitik LED di tombolnya. Sirkulasi AC tombol fisik, tidak ada di layar. Nyala matikan AC juga tombol fisik, padahal di sini juga bisa kita matikan. Terus ada puter-puteran volume fisik. Kami suka puter-puteran fisik, tapi nggak kanan kiri begitu. Nah, puter-puteran di sebelah kiri karena mobil ini di Prancis itu setir kiri ya, tombol-tombol puter-puteran itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Padahal enakan kanan. Nggak apa-apa, ini buat konsumsi penumpang kalau misalnya yang nyetir mengatur volume pakai tombol setir. Shifternya nih, ini shifter
unik. Kalau yang manual yang kami pakai di Irlandia itu shift knob-nya tuh model kayak tahu. Kalau ini enggak, ini kayak pisang. Ini bawahnya ketutup kulit. Nah tapi gesernya tuh model gate seperti ini. Untuk nggak ada petanya, sehingga kita nggak nyasar. Kalau mundur-mundur nggak ada tombol apa-apa, nggak bisa nih. Dikebelakangin dari P. Harus lihat petanya. Belok kanan dulu, kanan terus mundur. Tuh mundur. Terus netral untuk ke D ke kiri dulu. Enggak deh, netral dulu ke belakang. Nah tuh D langsung. Ya begitu, pakai peta. Biasanya kalau model gate gini dikasih gate-nya juga gitu, nggak ketutupan kulit, tapi ya nggak apa-apa. Kalau orang udah biasa pakai mobilnya sih tidak masalah. Rem tangan jari, tapi rem tangan jarinya tidak ada auto hold-nya. Agak-agak percuma pakai rem tangan jari. Ada driving mode-nya. Driving mode-nya ada beberapa di sini, ada eco, normal, dan sport. Kalau di Irlandia yang kami pakai hanya ada eco dan normal saja. Ini lumayan ada sportnya. Karena mungkin transmisi kali ya. Otomatiknya jadi di sport. Karena ini manual mode-nya ada. Digeser ke kiri dari D, manual mode. Tidak pakai pedal shift, tapi pakai shifting begini. Dan kami suka plusnya itu ke belakang, kayak mobil rally. Minusnya ke depan. Setir yang unik, sebelah kanan tombol untuk audio, sebelah kiri ada audionya juga untuk volume, tapi ada puter-puteran ini, geser-geseran. Itu untuk mengatur instrumen cluster. Cruise controlnya yang unik, dia punya pengatur cruise control. Di Indonesia memang jarang ya kalau di dalam kota pakai cruise control. Tapi kalau cruise control kepake aja lah. Nah ini ada tombol mem yang jarang kelihatan di cruise control. Mem itu untuk mengcopy kecepatan cruise control dari speed limit yang tercatat di mobil. Ya, mobil mencatat speed limit dari ngebaca plang speed limit. Pada instrumen cluster ini selalu ada nih lingkaran merah dan ada speednya. Nah di Indonesia ini coret terus tuh, nggak ada speed limitnya terus menerus nggak ada. Tapi di instrumen cluster ini mau model kayak apapun kita ubah instrumen cluster tetap ada lingkaran merah itu. Jadi memang mobil ini punya kemampuan di sini untuk membaca plang speed limit. Combination switch sebelah kiri untuk urusan lampu karena ini mobil Eropa. Sennya di kiri juga. Sebelah kanan untuk urusan wiper. Nah wiper sama lampunya ada autonya, bagus. Mewah gitu rasanya. Sebelah kanan ada tombol lane keeping, ada untuk naik turunin lampu. Terus untuk power window-nya normal-normal aja kecuali ini. Untuk ngelipet spion itu kebelakangin bendulan ini. Ini kan spion kanan, spion kiri untuk mengatur arah. Cuma untuk ngelipetnya ditarik ini. Ini bentuknya kayak Oke, instrumen cluster. Nah, ini bagian paling menarik pada mobil ini. Instrumen cluster pada Peugeot seperti biasa karena dia setirnya kecil, dia bisa taruh di atasnya. Jadi penglihatan kita itu instrumen cluster kita bisa ngelihat di dalam lingkaran setir, kalau ini di atas lingkaran setir. Bisa diatur-atur tampilannya. Dan ini keren sekali instrumen clusternya itu 3 dimensi, seperti 3 dimensi padahal ini ada 2 layar yang di dalam sama layar di atas. Di atasnya layar lagi dipantulkan oleh kaca ini. Jadi seperti ada efek 3 dimensinya, bagus sekali. Ini salah satu instrumen cluster terbagus yang terpasang di sebuah mobil. Padahal model efek pantulan seperti ini sudah pernah dipakai dulu di Lexus LS 400 untuk lampu-lampu indikator. Nah, ini lampu-lampu indikatornya sebagian ada di layar, ada juga yang di pinggir-pinggir ini. Kantong pintu lumayan lega, besar. Bisa naruh botol, ada 2 buah cup holder di sini, ada konsol tengah yang nggak gede tapi lumayan lah buat naruh-naruh. Ini ada tempat naruh-naruh juga, kita bisa naruh handphone. Ini sayang tidak ada wireless chargingnya ya. Terus kalau ada yang versi Irlandia ini bisa dibuka tutup, nih ada tutupnya lagi, bisa dibuka tutup untuk nyimpan sesuatu yang ketutup. Ada 12 volt power outlet, ada colokan USB. Nah kalau yang di Irlandia sebelah kiri itu USB-C, kanan yang USB biasa. Ini pas untuk naruh handphone. Kalau nggak keadaan tercolok, kalau tercolok jadi nggak muat. Lacinya setengah. Tuh, setengah laci, cuma sebelah sini bisa dipakai. Sama ini buat naruh apa ya, amplop kali. Sebelah kirinya. Ini kalau dibuka itu sikring. Susah. Ya sikring isinya. Nah interiornya ini empuk-empuk, dashboardnya. Namun pintunya enggak. Ini empuk-empuk, pintunya enggak. Belakang pintunya juga nggak empuk-empuk. Spion tengah tidak auto day night tapi lumayan bisa day night. Ada
cermin-cermin seperti biasa. Terus ini ada indikator seat belt, apakah orang belakang sudah pakai seat belt atau belum, kelihatan di sini. Sayang tidak ada sunroofnya. Posisi nyetirnya agak kurang enak, setirnya tuh masih agak kurang dekat walaupun ini bisa teleskopik. Cuma lama-lama akan terbiasa dan nggak terlalu mengganggu karena setirnya itu kita bisa posisikan rendah sekali. Nyetirnya jadi kayak nyetir mobil bom car gitu. Sayang kursinya tuh nggak bisa diatur mendongaknya. Sayang sekali. Kita jalan sekarang. Nyoba 2008 versi Indonesia. Sekarang saatnya jalan. Ternyata ditemukan beberapa rasa perbedaan dengan yang di Irlandia. Tapi memang tempat pengetesannya tidak apple to apple. Ini nyetel joknya sih yang paling aneh tuh posisi nyetel senderannya ya. Dia ada di atas sini. Agak kurang enak. Nyetelnya ke belakangin dulu baru bisa negakin begitu. Nah nyetel 2008 sama seperti nyetir 3008, 5008 ya, dengan setir kecil, instrumen cluster di atasnya. Terus setirnya jadi kita turunin deket paha. Itu jadi kayak nyetir mainan. Mobil mainan. Apalagi setirnya juga enteng. Enteng sekali. Jadi buat parkir juga enak. Nah, mengenai parkir, ini kamera mundurnya unik. Nih kamera mundur, kalau kita mundur dia akan menampilkan rekaman dari kameranya di sini. Jadi seakan-akan 180 derajat padahal itu hanya sekedar rekaman. Nah, kekedapan mobil ini kalau dengan banyak motor di traffic Jakarta ini wilayah Bekasi Timur, suaranya tuh agak-agak masuk. Jadi nggak terlalu spesial di bagian kekedapannya. Padahal ekspektasi kami suatu mobil Eropa itu lebih kedap lagi. Ini biasa saja. Tapi kadar kekedapannya normal-normal saja untuk mobil seharga ini. Namun masih terdengar jelas road noise-nya. Entah karena bannya memang berisik atau peredamannya yang kurang. Tapi ini merupakan road noise yang ada di tipikal mobil Eropa. Nah ini dengan panas-panas seperti ini nih. Di luar 38 derajat. AC-nya kita setel blower 2. Dengan suhu paling dingin pun itu agak kurang nendang rasanya. Ya AC-nya sih cukup dingin, cuma nggak nendang. Ya, lewat jalan-jalan kecil di Jakarta, enak pakai ini. Ya nggak terlalu kecil seperti LCGC, Ayla gitu, Sigra gitu, enggak. Tapi pas aja ukuran segini. Mobil-mobil ukuran 2008, HRV gitu-gitu, itu pas, masih enak. Masuk-masuk gang. Nggak deg-degan, nggak banyak mikir dulu, muat nggak ya di sana? Sempit nggak ya? Nggak, santai. Pakai ini enak. Suspensinya rasanya pun tidak seenak yang di Eropa. Ya, lagi-lagi kondisi jalan. Suspensinya yang di Indonesia ini memang enak, tapi tidak terlalu spesial. Apakah enak untuk melahap tikungan? Yes, not bad untuk kestabilannya. Ada body roll, tapi masih oke. Terus posisi tidur, empuk. Ya jadi mobil ini tuh dasarnya empuk. Ya, cuma kalau kita bandingkan dengan Honda HR-V itu juga sudah berkembang banyak dibanding dengan generasi sebelumnya, itu juga empuk. Nah, waktu kami coba 2008 di Irlandia, itu rasanya empuk sekali, enak sekali mobil. Tapi kenapa yang di sini kayaknya agak keras ya? Apa tekanan bannya ya? Tuh Poldur kayak bannya keras gitu. Jadi di setiap negara itu berbeda-beda settingannya, tergantung requestnya seperti apa, tergantung market researchnya seperti apa, sukanya seperti apa di negara tersebut. Jadi pabrikan tuh bisa, pengennya yang suspensi yang kayak gimana? Yang empuk, yang agak keras, yang lebih stabil, yang apa, tapi ya bisa di fine tune sedikit-sedikit. Untuk yang Indonesia ini kayaknya rasanya tuh lebih keras sedikit dibandingkan dengan yang ada di Irlandia. Tapi ngoper-ngoper manual pakai 2008 ini enak. Manualnya tuh enak dioper-opernya, apalagi diesel torsinya dari RPM yang rendah. Itu seperti gigi berapapun tuh bisa gitu. Ada yang kami tidak suka juga, ini menyebalkan. Parking sensornya kalau bunyi itu sering mengubah layar. Nah, kenapa parking sensor kami matikan? Karena pada saat kita ngelihat peta di Apple CarPlay seperti ini, sedang aktif Apple CarPlay, kalau parking sensornya itu berbunyi tuh, dia akan ada window lagi nongol, dan kadang-kadang nggak balik lagi, bukan kadang-kadang, seringnya malah tidak balik lagi kembali ke Apple CarPlay, sehingga hilang petanya. Kalau kita lagi nyari-nyari jalan, repot sekali. Jadi yang terbaik adalah mematikan parking sensor. Off. Kembali lagi ke suspensi. Mobil ini suspensinya nggak terlalu enak
nggak terlalu nyaman untuk yang versi Indonesia, tapi yang versi Irlandia enak. Atau mungkin jalanan Irlandia itu enak. Mesinnya ini halus, sama sekali tidak terasa 3 silindernya, responnya pun enak. Kami suka turbo. Tenaganya tuh oke loh. Torsi 230 Nm tuh terasa. Nah, bagaimana dengan kestabilannya? Ini belokan agak tajam. Kita belok yang tajam. Masih kurang kenceng beloknya segini. Tapi lumayan stabil. Kita sport mode. Di sport mode tuh setirnya jadi makin berat, nggak enak. Tapi gearboxnya lebih responsif. Lumayan stabil. Ya ada oleng-oleng lah ini crossover. Cuma masih bisa diterima. Jadi sport mode ini mengatur sensitivitas pedal gas, setirnya menjadi berat atau enteng, kemudian gearboxnya yang ngopernya di RPM yang lebih tinggi. Nah, kita coba manualkan. Enak tapi larinya, kami suka, walaupun hanya 3 silinder. Kemudian rasa remnya itu nggak terlalu sensitif, tapi menggigit dan ada rasa mahalnya sedikit. Oke, cruise control kita coba di Indonesia. Ini ada speed limiter, ada cruise control. Kita hidupkan. Itu dia cruise control. Sayang tidak ada adaptive cruise control ya. Visibilitas keluarnya ke depan tuh masih enak. Cuma kalau kita posisinya agak lebih pendek, joknya itu kapasitasnya udah mulai nggak kelihatan. Itu kami kalau di Irlandia pakai posisi nyetir yang joknya rendah. Kalau di sini kami agak tinggi biar kapasitasnya kelihatan sedikit karena butuh manuver lebih. Kalau di Indonesia, kalau di Irlandia lebih butuh ngelihat jauh ke depan. Kalau parkir selain ada kamera parkir, kalau kita mesti ngeliat ke belakang ya pilar C-nya agak tebel, susah ngeliat, dan jendela belakangnya itu menyempit, mengecil ini ya jaraknya. Tapi masih aman, dan parkir pakai mobil ini tuh jarang mencong gara-gara kamera 180 derajat ya, bukan 360. Karena ini bisa diatur-atur bentuknya seperti apa. Sering banget kita di jalan tuh ngatur-ngatur tampilan instrumen cluster. Nah, sayangnya animasinya itu bikin lama perubahannya. Animasinya itu lama. Ada speed limitnya nongol 120. Berarti tadi ada pelang 120 kali. Masa di tol ini 120 sih? Gak mungkin. Kenapa tahu-tahu nongol nih 120? Dari Google. Nyetir sehari-hari naik ini sih enak, kayak nyetir mainan. Kalau satu tangan bisa taruh di atas gini tangannya. Walaupun rekomendasinya harusnya begini ya, megang jam 9 dan jam 3. Kalau jam 12 doang satu tangan gini, enak karena rata. Atau bisa tangan sebelah keluar, terus megang gini. Ini bisa gaya seperti ini. Setirnya mendukung. Bagaimana dengan kehematannya? Konsumsi hasil tes kami dengan kemacetan Jakarta yang bikin tua di jalan itu 10 km per liter kurang lebih. Dan luar kotanya irit sekali. Jalan idle 80 km per jam tercatat 23 km per liter. Hemat untuk di luar kota. Yes, itu adalah tipikal mobil Eropa. Namun kami sebenarnya agak kangen nyetir manualnya mobil ini. Koplingnya ringan dan ngoper-ngoper giginya ada rasa satisfying. Tapi ya jangan sampai mobil sekelas ini Peugeot kasih manual. Saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam, berapa detik. Nah, karena ini adalah mobil rental, jadi kami tidak tahan rem dan masih tetap menyalakan traction control, tapi posisi mode berkendara di sport. 1, 2, 3. Berangkatnya agak lambat. Oke, 100. Tanpa menahan rem, dengan traction control nyala, kalau mati juga pun nggak akan spin. Itu 9,53 detik. Wah, di bawah 10 detik, lumayan untuk ukuran 1200 cc 3 silinder. Itulah turbo.
Ya lumayan lah 0 ke 100-nya. Start dari nolnya agak kurang responsif, tapi begitu turbonya spooling, langsung bertorsi tanpa jeda sampai ke 100 km per jam. Harga mobil ini adalah 505 juta. Bagaimana menurut Anda? Worth it atau tidak? Atau mending beli HR-V turbo saja? Silahkan komentar di bawah. Overall, mengenai Peugeot 2008 Allure, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang mempunyai budget mobil Jepang, tapi ingin mobil Eropa. Yang pasti akan terasa beda bangganya kalau naik mobil Eropa, juga beda tingkat kerewelannya. Ya, ada garansi sih, tenang saja. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Cek juga website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.